Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan kegiatan pengabdian masyarakat saya yang berjudul PKM Menumbuh Kembangkan Budaya Literasi Anak Asuh Panti Asuhan Al-Hidayah, Kota Padang. Saya sebagai pengabdi, Khairul Fahmi, Esos MSI sebagai ketua, kemudian anggota ada Nora Susilawati, Esos MSI. Latar belakang dari pengabdian ini adalah yang pertama, panti asuhan merupakan asrama anak yatim, piatu, dan anak terlantar yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Kemudian panti asuhan Hidayah merupakan panti asuhan terbaik di Kota Padang pada tahun 2018. Namun di Panti Asuhan Hidayah belum ada program pengembangan literasi yang dilakukan secara baik dan terstruktur. Kondisi ini karena keterbatasan sarana penunjang dan kurang optimalnya pemanfaatan sarana yang ada serta keterbatasan tenaga profesional untuk mengolah kegiatan literasi di Panti Asuhan Al-Hidayah ini. Maka kami sebagai pengabdi menjatuhkan pilihan untuk melakukan pengabdian di Panti Asuhan Al-Hidayah ini dengan permasalahan mitra. Yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran dan motivasi anak asuh terhadap membaca buku teks atau literasi baca, dan kurangnya kemampuan anak asuh dalam memahami pelajaran di bidang matematika atau literasi numerasi. Ini menjadi permasalahan utama yang kami dapatkan dari hasil wawancara dengan pengasuh panti asuhan. Yang kedua, kami melihat belum ada atau belum memadainya sarana prasarana penunjang budaya literasi di panti asuhan, termasuk kenyamanan ruang belajar dan ketersediaan buku-buku bacaan atau buku penunjang belajar lainnya. Ini dua permasalahan yang kami lihat terkait dengan literasi yang ada di Panti Asuhan Al-Hidayah. Kemudian dari permasalahan tersebut kami menawarkan solusi dan target luaran. Yang pertama, untuk solusi permasalahan pertama itu adalah meningkatkan kesadaran dan motivasi anak asuh dalam budaya literasi melalui pendampingan pembinaan literasi terhadap anak asuh. Jadi kami sudah melakukan pendampingan dan pembinaan literasi terhadap anak asuh yang ada di Panti Asuhan Al-Hidayah. Yang kedua, kita melakukan peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu melalui pengoptimalan sumber belajar buku bacaan yang tersedia di panti asuhan dan penambahan koleksi bacaan dengan berbagai jenis tema. Jadi di permasalahan kedua ini kita mencoba untuk meningkatkan sumber-sumber bacaan yang ada di panti asuhan, kemudian mengoptimalkan perpustakaan yang sudah ada, buku-buku yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak asuh di panti asuhan. Kemudian solusi selanjutnya adalah optimalisasi sarana literasi dan perluasan akses terhadap sumber bacaan melalui penciptaan kenyamanan ruang baca belajar di panti asuhan dan pemanfaatan akses internet yang tersedia di panti asuhan untuk menjangkau bahan bacaan penunjang. Ini solusi dari permasalahan yang kami tawarkan dan ini sudah kita lakukan. Kemudian target luaran, meningkatnya kesadaran dan motivasi anak asuh dalam budaya literasi melalui pendampingan pembinaan terhadap anak asuh dalam menumbuh kembangkan budaya literasi. Kemudian teroptimalkan sumber belajar atau buku bacaan yang tersedia di perpustakaan panti asuhan. Kemudian penambahan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu. Kemudian terciptanya kenyamanan ruang belajar atau ruang baca. Ini termasuk dekorasi ruang belajar dan ruang baca.
Kemudian termanfaatkan akses internet yang tersedia di panti asuhan untuk menjangkau bahan bacaan penunjang. Ini yang di target luaran. Kemudian luaran wajib adalah ada 3. Yang pertama ada publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN. Kemudian video kegiatan berdurasi 3-4 menit. Kemudian yang ketiga ada publikasi pada media massa, cetak atau elektronik atau online. Kemudian strategi pelaksanaan dari kegiatan ini, yang pertama adalah peningkatan kesadaran dan motivasi dalam budaya literasi. Langkah-langkah strategi yang kami lakukan adalah dengan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap anak asuh untuk menumbuh kembangkan budaya literasi baca dan literasi numerasi melalui pemberian materi dan pelatihan. Kemudian strategi untuk permasalahan kedua adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu. Strateginya adalah mengoptimalkan sumber belajar atau buku bacaan yang tersedia di panti asuhan agar dapat dimanfaatkan anak asuh. Kemudian menambahkan koleksi bacaan dengan berbagai jenis tema di perpustakaan panti asuhan. Kemudian strategi untuk permasalahan yang ketiga, optimalisasi sarana literasi dan perluasan akses terhadap sumber bacaan. Langkah strateginya adalah menciptakan kenyamanan ruang baca belajar di panti asuhan. Kemudian memanfaatkan akses internet yang tersedia di panti asuhan untuk menjangkau bahan bacaan penunjang. Ini strategi-strategi pelaksanaan kegiatan dan sudah kita laksanakan di dalam pengabdian di Panti Asuhan Al-Hidayah. Dan ini adalah rangkaian atau dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kita. Yang pertama, di awal kegiatan kita telah melakukan sosialisasi kepada anak asuh dan pengurus Panti Asuhan Hidayah terkait dengan rencana program yang akan kita laksanakan dalam PKM pengembangan budaya literasi di Panti Asuhan Al-Hidayah. Pada saat itu hadir semua anak asuh, baik ya laki-laki maupun perempuan. Juga ada beberapa orang perwakilan dari pengurus Panti Asuhan Al-Hidayah dalam kegiatan sosialisasi dan pembukaan kegiatan. Kemudian kegiatan selanjutnya kami mengadakan training motivasi termasuk juga pelatihan literasi baca dan literasi numerasi. Kita mendorong kemudian memotivasi anak-anak agar budaya literasi di panti asuhan ini menjadi budaya yang senantiasa diterapkan di panti asuhan. Sesuai seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yang menjadi persoalan utama itu adalah literasi teks atau literasi baca dan literasi numerik. Maka dalam training motivasi ini kita mengundang narasumber yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang literasi numerasi ini kita mengundang Ibu Rahimul Laili MSI, dosen matematika di STMI Indonesia Padang. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pendampingan dan pembinaan literasi. Ini kita lakukan secara rutin selama kegiatan pengabdian, baik siang maupun malam. Kita libatkan mahasiswa, kemudian termasuk juga beberapa dosen yang terlibat di dalam kegiatan pengabdian ini. Ini beberapa dokumentasi yang bisa kami tampilkan. Kita memang mendampingi anak-anak untuk mendorong bagaimana mereka terbiasa di dalam membaca dan berhitung sebenarnya. Nah, kemudian dengan berbagai metode kita lakukan pendampingan terhadap anak-anak asuh agar mereka dengan metode ini mereka menarik ya, mereka tertarik untuk belajar, tertarik untuk mengembangkan budaya literasi di lingkungan Panti Asuhan Al-Hidayah.
Dan metode-metode yang kita kembangkan juga metode yang interaktif, sehingga anak-anak tidak membosankan ketika kita dampingi dalam belajar. Kemudian optimalisasi sumber belajar yang ada ini kita lakukan dengan mendorong anak-anak untuk memanfaatkan buku-buku bacaan yang sudah ada di Panti Asuhan Hidayah. Jadi di Panti Asuhan Hidayah dengan perpustakaan yang ada juga sudah memiliki buku-buku bacaan, tapi sangat terbatas. Tapi buku-buku yang ada tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Jadi ini yang kita optimalkan, buku-buku yang ada itu kita dorong anak-anak ini untuk terus merapikan dan menggunakan buku-buku tersebut sebagai bahan rujukan atau sumber-sumber bacaan untuk menunjang pembelajaran mereka di sekolah. Kemudian memanfaatkan ketersediaan akses internet. Jadi di Panti Asuhan Al-Hidayah juga sudah tersedia WiFi untuk menunjang pembelajaran anak-anak. Jadi kita mendorong juga bagaimana mereka memanfaatkan internet secara cerdas, sehingga fasilitas akses internet yang ada di Panti Asuhan ini bisa mereka manfaatkan untuk menunjang sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber bacaan yang akan menunjang pembelajaran mereka di sekolah, maupun memotivasi mereka untuk terus mengembangkan budaya literasi ini. Kemudian kita juga melakukan penambahan ragam bacaan, sumber bacaan dari dana pengabdian. Di proposal yang kita usulkan juga kita anggarkan untuk penambahan buku-buku untuk anak asuh di Panti Asuhan. Kita serahkan langsung ke pengasuh Panti Asuhan dan diterima langsung oleh anak-anak Panti Asuhan. Ada 37 judul buku yang kita berikan. Mudah-mudahan buku ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang budaya literasi di Panti Asuhan. Kemudian menciptakan kenyamanan ruang belajar. Jadi kondisi sebelumnya memang menunjukkan bahwa di Panti Asuhan Al-Hidayah ini sudah ada perpustakaan, tapi tidak teroptimalkan, tidak begitu nyaman untuk dimanfaatkan, sehingga kita bersama anak-anak mendorong bagaimana perpustakaan ini bisa kita ciptakan kenyamanannya dengan cara menyusun buku, kemudian memperbaharui cat dan lain sebagainya, agar perpustakaan atau ruang belajar ini nyaman untuk ditempati, nyaman sebagai sarana belajar bagi anak-anak. Ada juga ruang belajar yang lain atau ruang komputer, kita anggarkan juga untuk mengecat agar suasananya lebih nyaman. Ini dokumentasi ini menunjukkan bahwa sekarang kondisinya sudah agak lebih nyaman dari kondisi sebelumnya, dan anak-anak sudah agak lebih nyaman dalam belajar dan mengembangkan literasi. Kemudian hasil kegiatan kita ini, yang pertama dari rangkaian kegiatan yang kita sampaikan tadi, sudah menunjukkan meningkatnya kesadaran dan motivasi anak asuh dalam budaya literasi melalui pendampingan dan pembinaan terhadap anak asuh dalam menumbuh kembangkan budaya literasi. Kemudian sudah teroptimalkan sumber belajar buku bacaan yang tersedia di perpustakaan Panti Asuhan. Kemudian sudah bertambahnya jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu dari beberapa buku yang kita donasikan ke Panti Asuhan dari anggaran proposal. Kemudian terciptanya kenyamanan ruang belajar atau ruang baca. Kemudian sudah termanfaatkan akses internet yang tersedia di Panti Asuhan untuk menjangkau bahan bacaan penunjang. Ini hasil dari kegiatan pengabdian kita. Kemudian kegiatan selanjutnya
sebenarnya masih ada penutupan akan kita lakukan. Kemudian publikasi kegiatan pada media cetak atau media online. Kemudian rencana keberlanjutan dari kegiatan ini adalah kita mendorong, karena kita berada di jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang, kita mendorong jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang untuk menjadikan Panti Asuhan Al-Hidayah ini sebagai mitra dampingan dalam program pengembangan literasi. Ini rencana keberlanjutan. Demikian rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.